Anggota DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat terkait dengan dampak perambahan hutan di Puncak Mawar, Desa Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada Jumat 7 Juli 2023. Perambahan hutan telah menyisakan kekhawatiran bagi warga yang terdampak di sekitar Puncak Mawar. Dengan berjalan kaki menelusuri hutan di tengah guyuran hujan bersama Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, Bali Barat Agus Sugianto dan warga, anggota Komisi 2 DPR RI ini mengungkapkan sebagai wakil rakyat dirinya sangat menyayangkan terjadinya perambahan hutan Puncak Mawar, mengingat hutan tersebut telah menjadi sumber penghidupan yaitu mata air bagi beberapa desa. Adi Mahendra Putra yang akrab disapa Gus Adi ini berharap semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga, melindungi dan mencintai alam agar tidak terjadi bencana di kemudian hari. Dirinya pun akan melakukan penghijauan di kawasan hutan Puncak Mawar ini dengan membawa bibit-bibit tanaman buah untuk kemudian ditanam sehingga nantinya ada hasil yang juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Pohon durian yang baru ditanam. Ya, nah ini pohon vanili. Ya, ini saya sebagai wakil rakyat menyayangkan ini terjadi. Karena apa? Karena di tempat ini menjadi sumber penghidupan yaitu mata air bagi beberapa desa. Ya, barusan saya lihat pipanya, ada air terjunnya. Kalau hutan ini nggak dijaga, maka air itu akan semua hilang. Maka hilangnya keairan, maka kehidupan pun akan punah. Saya berharap semua elemen masyarakat, mari kita jaga kehutanan ini, mari kita lindungi alam. Kalau kita tidak mencintai alam, maka bencana akan datang. Ingat itu, yang sudah terjadi mari kita perbaiki. Yang salah, jangan melakukan pembenaran, mari melakukan tindakan yang benar menjaga lingkungan ini. Terima kasih. Apa persoalan yang terjadi di sini di hutan ini aja? Jadi pada tahun 2021, saya datang ke sini bersama Pak Agus, memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat yang sudah peduli hutan. Ya, KTH-nya kita beri bantuan kurang lebih 150 juta. Tapi menurut informasi masyarakat yang saya terima kurang lebih seminggu yang lalu, dari tahun 2022 terjadi perambahan hutan. Dan hutan ditanami vanili, pisang, kelapa, rumput gajah, serai, dan lain-lain. Nah, saya datang sekarang di dalam dengusan napas payah melihat keindahan alam supaya kita menghilang, tapi sedih yang muncul dengan melihat praktek-praktek masyarakat yang tidak berdasarkan hukum. Untuk itu saya mohon kepada kelompok masyarakat, saya ucapkan terima kasih yang sudah peduli hutan, kepada KPH, kepada Pak Lurah, ya mari kita berkomitmen menjaga hutan ini dengan baik. Solusinya apa Doji? Solusinya adalah yang pasti kita harus evaluasi dulu KTH. Apa yang sudah saya berikan dan apa yang sudah dihasilkan dan bagaimana dampaknya kepada lingkungan. Yang kedua adalah saya ingin menanyakan kenapa kok ada laporan yang membuat saya harus naik puncak lagi untuk melihat secara nyata apa yang terjadi di sini. Solusinya adalah masyarakat yang sudah peduli, mari kita tanami lagi hutan ini. Masyarakat yang sudah merusak hutan, stop perilaku itu. Sayangilah saudara Anda, sayangilah lingkungan Anda, dan ingatlah, hutan Puncak Mawar tidak sama dengan hutan-hutan yang lain. Contohnya di Manis Kutu, yang sudah pertama saya turun, Agung Kare sekarang menjadi baik, menjadi juara pertama, bagus ya, dari juara pertama. Dan Puncak Mawar sangat beda dari hutan di Manis Kutu, yang tempatnya relatif terjal. Kalau Manis Kutu saya
jalan, tidak sampai nafas yang ngos-ngosan gini, tapi puncak mawar luar biasa menghabiskan nafas. Yang artinya apa? Kalau ini tidak kita jaga, maka longsor akan terjadi. Longsor akan terjadi, maka menimpa masyarakat kita yang ada di bawah. Tegakah kita melihat masyarakat kita, rumah masyarakat kita, dan air kita terhenti jadi sumber kehidupan kita? Ya, saya akan tetap berkomitmen menjaga lingkungan. Kita akan bawa sini buah, ada bibit buah yang kita akan tanam di sini. Ya, di nursery kita ada pohon pohon mangga, ada durian yang hasil varietas kami. Kita akan tanam di sini. Siap? Sementara itu Agus Sugianto, selaku Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, Bali Barat yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Adi Mahendra Putra untuk melakukan evaluasi untuk kemudian menentukan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Dia juga menambahkan potensi-potensi yang ada di Puncak Mawar akan didorong untuk dijadikan destinasi wisata baru, sehingga ada peluang ekonomi di sana. Setelah mendengarkan pemaparan Agus Sugianto dan mendengar aspirasi dari 4 tempek di Desa Pendem, Adi Mahendra Putra mengajak semua elemen masyarakat untuk memperbaiki kerusakan hutan Puncak Mawar tersebut. Dia mengaku akan tetap memonitor setiap perbaikan yang dilakukan di hutan Puncak Mawar, sama seperti apa yang telah dilakukan Gus Adi di hutan Manis Tutu. Diharapkan agar masyarakat bisa lebih memanfaatkan hutan Puncak Mawar ini sebagai sumber kehidupan mereka, karena jika hutan lestari maka masyarakat akan sejahtera. Terima kasih atas kunjungannya mendukung kita semua terkait dengan kecintaan kita mewujudkan memang satu kilo kabel itu. Jadi beberapa hal yang sudah tadi disampaikan bahwa kita harus segera mengevaluasi apa yang sudah diberikan juga dari DPR RI ini nanti seperti apa hasilnya kemudian tindak lanjut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih agar segera ini dilakukan penanaman namanya tanam tuwuh, menanam sekali memanfaatkan sumber hidup. Itulah konservasi tingkat tinggi di kehutanan sehingga nanti yang dihasilkan adalah hasil hutan bukan kayu. Yang lebih utama adalah potensi Puncak Mawar dengan batuan kemudian tibu bertingkat inilah yang akan kita dorong menjadi destinasi baru. Mohon izin nanti Pak Haji supaya mendukung penuh terkait dengan keinginan masyarakat Pendem untuk meningkatkan lagi menjadi daya tarik wisata yang luar biasa di Bali Barat. Pak Agus, dari tugas sampean di sini, ya dengan apa yang terjadi di sini, secara pribadi kira-kira apa pendapat sampean? Secara pribadi buat saya masyarakat Jembrana secara umum setelah kehadiran beliau Pak Haji Agus Mahendra Putra ke Jembrana tentu banyak progres-progres yang sudah ada di masyarakat. Yang pertama tadi di hutan desa di Manis Tutu merupakan destinasi yang luar biasa dan sudah di-launching ke segala penjuru sehingga Jembrana akan bangkit dari hutannya, tetapi bukan kerusakannya, tapi potensi yang harus kita sayangi. Di Jembrana luar biasa, separuh daratan Jembrana itu adalah kawasan hutan. Sehingga harusnya Jembrana adalah paling kaya di antara kabupaten-kabupaten di Bali karena beberapa kabupaten berbagi, bukan hanya sedikit berbagi. Di sini mohon karena Pak Haji saya selama 2 minggu ini kita keliling dari tempek ke tempek untuk juga mendengarkan aspirasi masyarakat secara umum mendukung penuh untuk meningkatkan Puncak Mawar ini menjadi destinasi yang luar biasa. Terima kasih. Oh ya harus dicek ya. Saya selama ini ngeceknya sampai di Pondok Batu ini rencana masyarakat bisa meningkatkan. Jadi dari Puncak Mawar itu ada trekking menuju ada air terjun, kemudian ada tibu bertingkat. Nah di situ ada kita yang sekarang sudah laku adalah pengamatan burung. Jadi bird watching ini yang biasanya di hutan konservasi ternyata di hutan sini banyak satwa liar burung. Baik burungnya, ada rusa, ada babi hutan juga. Jadi kalau memang nanti ada
puluhan hektar kemudian harus ditanami tanaman buah, tentu kita bersama-sama, kita yang dari Dinas Kehutanan ya, dan Lingkungan Hidup nanti bersama-sama. Kita akan tidak lanjuti kunjungan atau haji ini. Saya bersama jajaran akan cek nanti sama Pak Lurah sama PML juga yang ada di sini. Ya, jadi mari kita perbaiki Puncak Mawar ini dengan baik. Yang sudah menjadi keresahan dari 4 tempek yang datang ke saya menyampaikan aspirasi tersebut. Nah, mari kita sikapi dengan perbaikan terhadap kerusakan hutan tersebut, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, karena ini sudah terjadi kerusakan yang nyata yang saya lihat, yang kemarin juga Pak Diandro sudah sebelum menyerahkan bantuan sudah saya wanti-wanti di depannya Pak Agus, bagaimana saya mengedukasi masyarakat untuk menjaga hutan ini dengan baik. Sampai saya ngasih tahu di mana letak yang sebenarnya yang bagusnya kolam koi tersebut. Itu sampai segitu saya mengedukasi. Namun terjadi kerusakan seperti ini, mari kita evaluasi secara bersama-sama. Ya, yang pertama, sebentar, habis kita tunjuk, kita duduk dengan tenang, di mana kita berdiskusi apa kira-kira yang perlu kita lakukan terkait langkah-langkah kita ke depan sehingga kehidupan ini bisa kita lestarikan. Hutan ini bukan milik kita, ya, ini titipan Tuhan kepada kita untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Makanya tugas kita saat ini dalam kehidupan ini adalah menjaga bersama-sama hutan ini dengan baik sehingga menjadi sumber atmosfer hidup kita, sumber air kehidupan kita, dan tidak menjadi sumber malapetaka bagi kita. Itu kira-kira yang saya sampaikan kepada KPH Bali Barat. Saya titip kembali hutan ini seperti apa yang saya sampaikan di Manis Tutu, ya. Nah, itu mari kita benahi. Dan saya akan tetap monitor seperti bagaimana saya monitor Manis Tutu, bagaimana perbaikan tahap demi tahap, langkah demi langkah hutan ini, dan bila mana ada berita yang negatif lagi, saya akan turun lagi ke sini. Saya orangnya tidak hanya bersumber dari masukan video, saya harus melihat secara nyata, secara langsung, mendengar secara langsung apa yang terjadi di hutan kita ini. Ya, itu kira-kira mari kita pergunakan hutan ini sebagai sumber kehidupan kita. Seperti tadi yang bilang tanam tuh, ya, tanam tuh, kita nanam pohon buah-buahan, kita menunggu buahnya menjadi sumber ekonomi. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Itu yang sebenarnya kita inginkan pada kehidupan. Terima kasih. Salam sehat Amatra. Hutan lestari, Masyarakat sejahtera. hutan lestari, Masyarakat sejahtera. Kelurahan Pendem. Maju, 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 maju. Bali 1 mengabarkan.